Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Shalom, salam sehat bagi seluruh pemirsa Hope Channel yang saya kasihi. Topik pembicaraan saya pada saat ini merupakan bagian dari 10 hukum kesehatan hidup sehat Rumah Sakit Advent. Dan saat ini kita telah tiba pada topik yang ke-9, yaitu berjudul air jernih yang cukup. Sebagai pendahuluan, air merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling penting. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Air merupakan komponen utama dari sel, jaringan, dan organ-organ dalam tubuh manusia. Kehilangan hanya 2% total air dalam tubuh manusia dapat menyebabkan dehidrasi. Manusia dapat bertahan hidup selama hampir 2 bulan tanpa makanan, namun hanya dapat bertahan selama hanya 3 hari saja tanpa air. Air memiliki banyak fungsi atau peran penting bagi kehidupan manusia, dan peran air tersebut bergantung pada struktur molekul air dan juga beberapa properti atau sifat khusus yang dimiliki oleh air. Satu molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen yang bermuatan positif dan juga 1 atom oksigen yang bermuatan negatif, di mana perbedaan muatan tersebut yang kita ketahui sebagai polaritas, di mana polaritas ini mengatur bagaimana air berinteraksi dengan molekul lain, baik itu molekul air lainnya ataupun molekul yang lain. Di gambar sebelah kanan layar Anda terdapat 4 molekul air yang saling berikatan satu dengan yang lain akibat dari polaritas tadi yang saya sebutkan. Sehingga semakin banyak molekul air yang berikatan satu dengan yang lain, ini yang kita ketahui atau kita kenal dengan air yang kita rasakan sampai saat ini. Air merupakan komponen utama dalam tubuh manusia. 60% dari berat badan pria dewasa terdiri dari air. Sebagai contoh, seorang pria dewasa dengan berat badan 70 kg itu terdiri dari 42 liter air dalam tubuhnya, di mana masing-masing individu memiliki perbedaan total air dalam tubuhnya. Itu tergantung dari usia, jenis kelamin, dan juga komposisi tubuh dari masing-masing individu. Sebagai contoh, di gambar sebelah kiri ini kita bisa lihat bagaimana bayi yang baru lahir ini memiliki jumlah persentase cairan yang paling banyak, yaitu kurang lebih 80%. Dan semakin dewasa seseorang, jumlah total cairan itu semakin sedikit. Kita bisa lihat pada lansia, di mana total cairannya hanya sekitar 50-55% saja dari berat badannya. Air didistribusikan ke seluruh jaringan dan seluruh organ-organ dalam tubuh manusia, di mana kandungan air dalam masing-masing organ ini tergantung dari komposisi dari masing-masing organ tersebut, di mana kandungan air yang paling banyak bisa kita lihat di sini adalah di daerah di ginjal ataupun di darah, dan yang paling sedikit adalah di jaringan lemak atau jaringan adiposa. Secara umum, air didistribusikan kepada 2 kompartemen besar. Yang pertama adalah kompartemen atau ruangan intraseluler, sesuai dengan namanya, ini adalah cairan di dalam sel. Sebagai informasi, tubuh kita memiliki lebih dari 30 triliun sel. Jadi, suatu hal yang lumrah bila mana jumlah cairan di dalam sel itu paling banyak di dalam tubuh kita. Kurang lebih ada 2/3 dari total cairan dalam tubuh. Kompartemen selanjutnya atau ruangan selanjutnya adalah ruangan ekstraseluler, di mana pada ruangan ini terbagi menjadi 2 ruangan kecil, yaitu ruangan interstisial, itu di sela-sela jaringan atau sela-sela sel, dan yang selanjutnya adalah di dalam plasma atau di dalam pembuluh darah, di mana ini hanya sekitar 20% saja dari cairan di ekstraseluler. Jadi kurang lebih dengan contoh yang tadi, berat badan seorang pria dewasa 70 kg dengan total cairan 42 liter, kurang lebih darah di dalam pembuluh darahnya itu kurang lebih hanya 2,8 sampai 3 liter saja.
dan sangat penting bagi tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan bagi fungsi tubuh kita. Jumlah dan komposisi cairan yang konstan merupakan keharusan bagi kelangsungan fungsi dalam tubuh. Dan hal ini diatur oleh sebuah mekanisme yang disebut sebagai homeostasis, di mana homeostasis ini adalah sebuah mekanisme untuk mempertahankan lingkungan internal atau lingkungan dalam tubuh yang stabil, yang konstan, atau yang seimbang, yang memungkinkan berfungsinya komponen-komponen sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Dengan kata lain, tubuh kita akan berfungsi dengan baik atau dengan normal bila tubuh kita memiliki lingkungan internal atau lingkungan dalam tubuh kita yang stabil atau konstan. Dan homeostasis cairan ini sangat bergantung pada beberapa sistem tubuh seperti sistem peredaran darah, pernafasan, ginjal, dan pencernaan. Satu mekanisme yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan adalah dengan osmolalitas plasma atau osmolalitas darah, di mana osmolalitas ini didefinisikan secara umum sebagai konsentrasi larutan cairan di dalam darah, di mana mayoritas ditentukan oleh konsentrasi atau kandungan dari natrium atau sodium atau garam di dalam darah kita. Dan jumlah dari osmolalitas yang normal itu adalah dalam range 280 sampai 290 miliosmol per kilogram. Jadi tubuh harus menjaga keseimbangan cairan dalam range yang sudah ditentukan tadi. Dan saya coba analogikan osmolalitas ini seperti 2 buah gelas air, di mana masing-masing gelas saya isi dengan 1 sendok teh garam. Di gelas pertama saya isi gelas dengan air yang penuh, dan di gelas yang kedua saya isi hanya jumlah sedikit saja. Di mana untuk gelas di mana cairannya hanya sedikit, itu konsentrasinya adalah semakin tinggi, sama dengan osmolalitasnya pun semakin tinggi. Dan sebaliknya dengan cairan yang lebih banyak, osmolalitas atau konsentrasi di dalam cairan tersebut semakin kecil. Jadi begitu pula dengan keadaan tubuh kita. Jadi semakin sedikit cairan dalam tubuh kita, osmolalitas akan semakin meningkat. Sedangkan bila semakin banyak cairan dalam tubuh kita, osmolalitas akan semakin kecil. Dan sehingga bagaimana cara tubuh untuk menjaga keseimbangan dari osmolalitas tersebut? Ada sebuah sensor di otak kita yang mendeteksi kenaikan atau penurunan dari osmolalitas. Sebuah sensor di otak kita, tepatnya di otak bagian tengah, dalam sebuah area yang disebut area hipotalamus, di mana terdapat kumpulan sel di situ yang mendeteksi perubahan dari osmolalitas atau konsentrasi cairan dalam darah. Di mana sebagai contoh, bila terjadi peningkatan konsentrasi atau osmolalitas darah, yaitu ketika kita beraktivitas banyak, kekurangan cairan, sel-sel tersebut akan menghasilkan sebuah hormon yang disebut dengan arginin vasopresin, atau mungkin pernah dengar dengan hormon antidiuretik, di mana hormon ini akan dilepaskan di pembuluh darah dan dikirim ke ginjal. Di mana di ginjal, fungsi dari hormon ini adalah menyebabkan ginjal untuk mereabsorpsi atau menyerap kembali cairan ke dalam tubuh. Sehingga diharapkan cairan dalam tubuh kembali membaik dan osmolalitas akan dijaga tetap seimbang. Dan selain mekanisme itu juga, tubuh juga akan merespon kenaikan osmolalitas dengan memunculkan rasa haus. Sehingga ketika konsentrasi dalam darah kita atau osmolalitas meningkat, kita akan merasa haus dan kita akan otomatis minum air, dan itu akan mengembalikan cairan dalam tubuh kita. Dan demikian juga dengan sebaliknya, apabila kita sudah minum banyak jumlah air, dan tubuh akan merespon dengan cara dia akan mengurangi produksi dari hormon arginin vasopresin tadi, di mana efeknya adalah menyebabkan ginjal untuk membuang kelebihan-kelebihan air tersebut dalam bentuk urin. Sehingga semakin banyak kita minum, semakin banyak jumlah air kencing kita, dan semakin sedikit minum, semakin sedikit pula jumlah air kencing kita. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati.
hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10